DC Kredivo di Surabaya minta uang 500 sampai 1 juta untuk dana backup, Kak. Nah, ini daerah Surabaya, hati-hati sekali teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin kuat mental, makin semangat. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati buat DC yang datang ke tempat kalian. Ternyata DC-DC ini menyiapkan sesuatu yang bisa merugikan kalian. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau angkat dulu satu postingan yang mana ini membuat hati saya tergerak lah ya. Karena mungkin saya lihat dia dengan gaji hanya sekian juta, ternyata harus gaya lubang tutup lubang dan capek sekali dan juga belum berani galbay. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin kan ada di posisi ini, tolong dengarkan saran saya. Udah capek gaya lubang tutup lubang, dari mulai pinjaman Shopee 14,7, Shopee Paylater, Kredivo, Aku Laku Dacil, Finplus, ada model Bantu Saku, Uatas, Indosaku, ada Pundi Rucep, Monas, ada Kami dengan nilai total di atas dari 1 juta. Sementara dia memiliki gaji 2,6 juta. Makanya gaya lubang tutup lubang, dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya, pada akhirnya galbay semua. Udah nyerah, setiap gajian suka minjem juga ke teman buat bayar yang mau japo. Udah dibayar, pinjem lagi, bayar lagi ke teman. Nah, akhirnya apa, menyulitkan diri sendiri kalau seperti ini teman-teman ya. Karena apa? Tidak berani galbay hanya karena ketakutan untuk japo setiap hari dan ketakutan didatangin sama DC. Bayangkan gajinya hanya 2,6 juta saja harus melunasin nilai yang di atas daripada gajinya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mohon sekali buat teman-teman semuanya, kalau sudah gaji seperti ini perlu diperhatikan. Sudahlah, sudahi pinjolnya. Gak usah pikirkan mana yang legal, ilegal, mana yang mau dibayarkan, mana yang ini, mana yang itu. Sudah cukup saja, galbay saja dulu teman-teman. Dari gaji 2,6 juta ini kan harus memikirkan pinjol yang begitu banyak. Ya, ini saya yakin duitnya itu menguap gak jelas kemana. Karena apa? Karena ketakutan untuk terus-terusan gaya lubang. Jadi fokusnya pertama sekarang, kalian coba lihat dulu, perhatikan gaya gerak-gerik DC-nya ini. Apakah ada yang memang mengganggu pekerjaan kalian? Kalau memang ada yang mengganggu pekerjaan kalian, itu dulu diprioritaskan. Ingat saja, perhatikan prioritas pinjol yang memang DC-nya mengganggu pekerjaan. Kalau DC-nya datang ke rumah, terima saja, sampaikan belum ada dana. Terima saja, sampaikan kepada keluarga, mungkin terpaksa saya harus galbay, untuk benar-benar berhenti dari namanya pinjol. Gitu teman-teman ya. Fokus, jangan bayarkan pinjol dulu, jangan pikirkan bunga, daripada nantinya makin membengkak pinjol-pinjol yang tidak pernah kalian nikmati uangnya. Gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini saya dapatkan informasi. Sebelumnya saya sudah pernah posting masalah DC datang ke kantor dan dia terpaksa untuk membayarkan pinjolnya ini kepada DC-nya. Dan ternyata ini tidak berhenti hanya di sini teman-teman. Mungkin kalau kalian mendengarkan vlog saya, ada sebelumnya saya bagikan pernyataan seperti ini, dan ini terjadi di pinjol tunaiku. Masih tentang FC Tunaiku. Jadi tanggal 15 Maret kemarin saya datangin 3 orang FC setelah 2 tahun galbay. Saya diminta bayar 1 juta ke FC cash. Saya terpaksa kasih karena FC buat kegaduhan di tempat kerja. Saya disuruh nulis perjanjian untuk pelunasan 2,5 juta. Tanggal 21 Maret saya datang ke kantor Amar Bank cabang Wiyung Surabaya, mau niat melunasi tapi FC melarang keras. Saya pelunasan di kantor. Setelah saya sampai kantor, saya tanyakan, ternyata uang 1 juta tidak disetor ke kantor. Saya buat laporan ke pihak agensi, jadi saya sementara disuruh bayar 1,5 juta. Saya kira sudah lunas. Ternyata tadi sore 3 orang FC itu kembali datang lagi ke kantor memaksa minta uang 1 juta lagi, tapi saya tidak temui. Bahkan FC nekat bilang Sapam minta ketemu sama HRD. Untung saya sudah infokan ke HRD sebelumnya. Setelah saya datang ke kantor Amar, FC sering meneror saya lewat WA dan semakin sering ke kantor.
Nah, jelas sekali dua perkara yang ada dalam satu kasus ini teman-teman ya. Yang pertama, dia bayar ke FC, ternyata setoran itu tidak masuk ke kantor bahkan di aplikasi. Ya, otomatis kita akan rugi dua kali. Lanjut lagi, setelah dia datang ke kantor Amarbanknya, kemudian sudah membayar 1,5 juta dan dia kira itu lunas, tapi ternyata FC-nya masih tetap datang. Artinya dia rugi double-double. Yang dia bayarkan ke FC datang ke kantornya tidak dibayarkan ke aplikasi, yang dia bayarkan ke kantor agensi 1,5 juta juga tidak dibayarkan ke aplikasinya. Artinya ini sudah dua kali penipuan. Ini sudah bisa dilaporkan kepada polisi dan kepada OJK, jelas. Ya, apalagi kita ada bukti-bukti jelas dan bukti-bukti nyatanya. Jadi teman-teman semuanya, kalau untuk membayarkan hutang-hutang kalian di pinjol, pikir baik lagi, apalagi kalian memaksakan diri untuk datang ke kantor pinjolnya ataupun ke kantor agensi dari DC-nya. Itu hanya merugikan kalian berkali-kali lipat. Dan saya sangat yakin sekali, bukan hanya pinjol tunaiku yang seperti ini. Pinjol-pinjol yang ada di DC lapangannya sebelumnya itu adalah Kredivo pernah meminta nasabahnya membayarkan sejumlah uang hanya untuk menutupi ataupun membackup data biar tidak ditagih. DC Kredivo di Surabaya minta uang 500 sampai 1 juta untuk dana backup, Kak. Nah, ini daerah Surabaya, hati-hati sekali teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi tidak hanya pinjol tunaiku saja. Saya yakin pinjol Kredivo juga sudah pernah menunjukkan informasi seperti ini. Kemudian Indodana juga sudah pernah seperti ini. HCI juga sudah pernah seperti ini. Akulaku bahkan Kredit Pintar juga pernah seperti ini. Jadi saya pukul rata bahwa semua pinjol yang ada di DC lapangannya mulai saat ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan pernah bayar serupiah pun sama DC. Bahkan kalau kalian berpikir udahlah nggak apa-apa, saya kasih aja lah uang bensinnya. Nah, model yang seperti ini ternyata terus-terusan dimanfaatkan oleh semua para DC yang datang. Nah, kalau dari saya malah lebih bagus lagi kalian kasih mental sama DC-nya. Seperti apa contohnya? Misal kalian ada dana, kemudian DC-nya datang. Kemudian DC-nya minta bayarkan dulu 250, bayarkan dulu 200.000. Pada saat itu seandainya kalian punya uang, langsung bayar ke aplikasinya saja. Ya, jangan bayar ke DC-nya. Biar apa? DC-nya langsung menggigit jari, enggak dapat dana dari kalian. Karena apa? Ini saya baca di postingan YouTube saya, ada yang komentar bahwa DC Kredivo datang ke rumahnya, maki-maki ibunya sampai ibunya sakit. Dia minta bayaran 200.000 saja, dan nantinya dia akan datang lagi minta bayaran 250.000. Nah, saran dari saya teman-teman semuanya, ingat sekali, kalau sudah didatengin DC dan DC minta bayaran, tolong stop perilaku untuk membayar kepada DC-nya. Ingat, urusan kita hanya dengan pinjol, berarti bayarannya hanya kepada pinjol, bukan DC. Ingat sekali, tugas DC hanya untuk menagih dan mengingatkan. Jangan suburkan praktek ini, karena apa? Dari hal-hal kecil yang mungkin kalian bayar karena kalian kasihan DC-nya datang ke tempat kalian, atau karena kasihan DC-nya sudah capek-capek ke rumah kalian, hal yang sekecil ini dianggap sebagai ladang basah. Ingat sekali teman-teman ya, jangan pernah bayar ke DC sekalipun itu uang 10.000 agar nantinya kalian tidak dijadikan target. Ingat, kalau DC-nya bilang nanti ibu tidak akan kami datengin lagi, itu semua hoax, itu semua bohong. Karena apa? Minggu depannya lagi pasti akan ada orang lain yang datang menagih kepada kalian, dan ini sudah terbukti. Jadi teman-teman ya, jadi perlu perhatikan sekali lagi buat teman-teman semuanya, buat pinjol-pinjol yang ada di DC lapangannya yang mungkin kalian sudah tahu, buat itu yang galbay hanya 100.000, 200.000, ingat kalau sudah ada di DC lapangannya berarti kemungkinan besar itu akan datang. Tetapi yang tidak ada di DC lapangannya, saya jamin itu hanya teroran lewat WA. Jadi perlu perhatikan, kalian wajib stay pada diri kalian bahwa saya save diri saya hanya mau galbay dan hanya mau bayar ke aplikasinya. Sudah cukup itu saja.
Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat informasi terbaru kalian saat ini. Semangat terus untuk Galbay dalam memperbaiki hidup. Semangat terus untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Dan saya yakin kita semua akan terbebas dari ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.